Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai untuk menjawab, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Yuni Hastaningrum, nomor induk mahasiswa 2021 11237. Kelas paralel untuk dosen pengampu Dr. Irfa Ifatur Rahman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah, kita mulai saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali gabungan terikat berikut ini. Di bawah ini ada kata-kata yang terpisah. Yang pertama yaitu adi plus kuasa, catur plus tunggal, dwi plus warna, ekstra plus kurikuler, kontra plus reformasi, dan selanjutnya. Akan coba kami jawab. Untuk pola bentuk gabungan terikat adalah penggabungan antara dua kata yang mempunyai makna baru. Selain itu, yang dimaksud dengan pola bentuk gabungan terikat ini adalah juga dimaknai ketika kata terdiri atas awalan dan diberi akhiran. Penulisan kata gabungan tersebut harus mengikuti kaidah yang benar sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Untuk menjawab penggabungan kata, ini akan coba kami jawab. Untuk adi kuasa itu digabung. Adi kuasa. Kemudian untuk catur tunggal juga begitu. Digabung catur tunggal jadi satu kata. Kemudian dwi warna itu juga digabung jadi dwi warna. Ekstra plus kurikuler itu juga digabung ekstra kurikuler. Untuk kontra revolusi itu juga digabung kontra revolusi. Dan selanjutnya yang terakhir sub plus bagian itu dijadikan satu menjadi sub bagian. Baiklah, untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif dan berikan contohnya. Akan coba kami jawab. Pola penalaran deduktif diawali dengan cara mengemukakan pernyataan yang umum lalu diinput dengan pernyataan khusus. Kemudian untuk pola penalaran induktif, yaitu penalaran yang dimulai dari pengungkapan hal-hal khusus, kemudian ditarik simpulan menjadi umum. Kita bahas untuk penalaran deduktif. Ciri-ciri penalaran deduktif yaitu 1. Gagasan utama di awal paragraf. Kemudian yang kedua, pola pengembangan dari umum ke khusus. Kemudian yang ketiga, selalu diawali dengan kalimat pertanyaan umum. Yang keempat, kalimat utama diperinci. Kita ambil contoh sebuah kalimat, sebuah pernyataan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang diantaranya ada 7.000 pulau yang berpenghuni. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia dan memberi keuntungan yang besar bagi negara dalam hal perairan. Nah, itu contoh untuk deduktif. Kemudian kita bahas untuk
penalaran induktif. Untuk penalaran induktif, ciri-cirinya dimulai dengan kalimat khusus. Pola kalimat disusun dari khusus ke umum. Kalimat utama merupakan kesimpulan. Kemudian kalimat utama terletak di akhir paragraf. Untuk contohnya akan kami paparkan. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawanan-kawanan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit, yaitu negeri Jepang. Baiklah, kita lanjutkan untuk menjawab soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Akan kami jawab. Transkripsi atau alih ejaan yaitu pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan atau penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh, pada bunyi vokal A, untuk bunyi A dalam kurung itu contoh pada kata sapa, kemudian kata, laba. Lalu untuk bunyi I, untuk kata terbit, pipit, sabit. Kita lanjutkan. Untuk transliterasi atau alih aksara adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contohnya, untuk menentukan sastra Melayu klasik lebih mendalam perlu dilakukan transliterasi dari tulisan Arab Melayu ke dalam tulisan Latin. Kita ambil contoh, ini ada kata-kata buku, ini ada memakai huruf Arab, kemudian untuk kata-kata saya, ini juga memakai huruf Arab. Kita lanjutkan. Kita lanjut untuk soal yang keempat. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada yang salah. Ini ada susunan bentuk penulisan yang biasanya ini untuk daftar isi pada suatu karya tulis. Ini kita jelaskan untuk A, program usaha, kemudian nomor 1 itu tahap persiapan. Kemudian di bawahnya untuk soalnya itu 1.1.1 penerimaan warga belajar, kemudian 1.2.1 pemilihan penyelenggara, dan seterusnya. Ini akan coba kami jawab susunannya. Ya, untuk susunannya
Sedemikian jawabannya. Jadi ini agak menjorok ke dalam untuk sub-sub selanjutnya. Demikian, kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian, jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Baiklah, untuk soal itu ada beberapa nama yang menggunakan gelar, diantaranya Bayu Maharani, SSR, RM Pratama, MM, kemudian Dr. Rifai Faktur Rahman, SPD MPD, Dr. Andes Muhammad Kansunuddin MPD, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Akan coba kami jawab. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Yang pertama, setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara-antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Kemudian yang kedua, gelar ditulis di belakang nama orang. Yang ketiga, antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubui tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipkan tanda koma. Untuk selanjutnya, ini contoh tadi, nama-nama yang punya gelar. Ini ada Bayu Maharani, Raden Mas Pratama, MM, Dr. Rifai Faktur SPD MPD, Dr. Andes Muhammad Kansunuddin MPD, Profesor Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Untuk kata yang benar, untuk Bayu Maharani, setelah nama itu diberi tanda koma. Kemudian untuk gelarnya itu S.SR di belakangnya. Untuk Raden Mas, itu pada awal kata kita menggunakan titik setelah huruf R untuk Raden, kemudian M untuk Mas, kemudian nama orang Pratama, dan jangan lupa untuk memberikan koma di belakang nama setelah sebelum gelar yang disandangnya. Kemudian untuk yang ketiga itu Dr. Rifai Faktur Rahman, SPDM, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, itu untuk doktor di depan diberikan titik. Kemudian nama, setelah nama diberikan koma, kemudian gelar yang pertama, kemudian gelar yang kedua itu diberikan tanda koma dan dilanjut dengan gelar berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya Dr. Andes Muhammad Kansunuddin MPD itu di depan setelah gelar pertama diberikan titik, dan jangan lupa untuk gelar Dr. Andes depannya itu
diberikan huruf besar. Setelah nama, jangan lupa untuk diberi koma dan diberikan gelar berikutnya. Kemudian yang terakhir untuk Profesor Dr. Ahmad Kulinuha, MPD, itu juga diberikan titik di depan. Kemudian untuk doktornya diberikan titik, nama, dan jangan lupa untuk memberikan koma di belakang nama sebelum gelar selanjutnya. Kita lanjut untuk soal yang keenam. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Kemudian berikan contoh tanda sebut dalam penggunaan kalimat. Untuk tanda elips, ya, seperti ini, dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang hilang, dihilangkan maksud kami. Kemudian untuk tanda kurung siku, seperti ini, dipakai untuk mengapit huruf atau kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kemudian untuk tanda kurung seperti ini dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Kita lebih rinci untuk masing-masing tanda. Yang pertama untuk tanda elips itu contohnya penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 45. Disebutkan ya, kemudian kita lanjut untuk nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausa. Jelaskan satu persatu beserta contohnya. Akan coba kami jawab. Yang pertama, generalisasi adalah pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati yang mencakup ciri-ciri esensial, bukan rincian dan dibuktikan dengan fakta. Contoh, semua artis wanita selalu berparas cantik. Kemudian yang kedua, analogi. Analogi adalah suatu perbandingan yang membuat suatu gagasan agar terlihat betul dengan cara melihat perbandingan gagasan lain yang berhubungan dengan gagasan sebelumnya. Contoh, atlet Indonesia mampu masuk ke babak final karena tekun berlatih. Kemudian yang ketiga, kausal sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa yang akan terjadi dengan sebab akibat. Contoh, dalam berkendara kita harus selalu mengenakan helm agar kepala kita terlindungi jika terjadi benturan. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Akan coba kami jawab. Silogisme adalah cara menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Silogisme merupakan rangkaian 3 pendapat, yakni 2 pendapat dan 1 kesimpulan. Untuk contohnya, ini untuk premis umum, jika rumahnya jauh, saya naik motor.
Kemudian untuk premis khususnya, rumahnya jauh. Jadi kesimpulannya, saya naik motor. Untuk soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi menghubungkan dengan dua kata, frasa, kalimat, maupun paragraf. Untuk jenis konjungsi itu ada 1, konjungsi aditif, yaitu gabungan. Konjungsi ini untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa, klausa, atau kalimat kedudukan setara. Contohnya, dan, lagi pula, walaupun. Untuk contoh kalimatnya, Sari pergi ke pasar walaupun keadaan masih hujan. Kemudian yang kedua, konjungsi apersatif, yakni kata penghubung yang menghubungkan dua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, akan tetapi, bagaimanapun, meskipun. Untuk contoh kalimatnya, Anita sakit perut. Walau bagaimanapun, dia tetap makan. Untuk konjungsi yang ketiga, yaitu konjungsi klausa, yakni kata penghubung yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, sehingga, sebab, jadi. Untuk contoh kalimatnya, Danu ingin mendapatkan juara kelas. Jadi, dia harus rajin belajar. Untuk konjungsi yang keempat adalah konjungsi temporal, adalah fungsi kata yang menyatakan waktu yang berhubungan kronologi yang ada dan terjadi dalam teks dan mendapatkan suatu hasil. Contohnya, kemudian, lalu, setelah. Untuk contoh kalimatnya, Ima mengembalikan buku tersebut setelah dia mempelajarinya. Untuk soal berikutnya, wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kemudian jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Baiklah, akan kami jawab. Untuk wacana narasi. Wacana narasi adalah wacana yang berisi peristiwa berurutan berdasarkan kejadian. Cirinya, cerita yang menggunakan gaya bahasa ratitif, mempunyai alur yang jelas, terdapat suatu peristiwa atau konflik, memiliki unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, sudut pandang. Ada tokoh dalam cerita tersebut. Ini untuk contohnya, itu adalah untuk novel, cerpen, dan lain sebagainya. Untuk kedua, wacana deskripsi. Wacana ini adalah jenis karangan yang menerangkan suatu objek sesuai dengan kenyataan. Cirinya, menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera.
Untuk contoh, buah durian memiliki duri yang tajam dan besar. Kemudian yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana atau wawancara atau memaparkan pokok permasalahan secara global. Perlu pemikiran dan berdasarkan fakta. Contoh, penyakit kolesterol dan diabetes dapat mengakibatkan kelumpuhan karena darah yang mengalir dalam tubuh mengalami pengentalan sehingga lama-lama tidak bisa mengalir sampai ke otak. Karena mengalir sampai ke otak sehingga tidak bisa mengalir ke otak, maksud kami bisa mengakibatkan kelumpuhan. Yang keempat, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi gagasan atau ide dilengkapi data-data sebagai bukti yang bertujuan agar pembaca meyakini kebenaran gagasan atau ide tersebut. Cirinya berisi pendapat yang didukung dengan data dan berusaha meyakinkan pembaca. Contoh, kehidupan manusia itu layaknya pertandingan, mulai dari awal hingga menjelang akhir. Ada kalanya pada pertengahan pertandingan memimpin skor, namun ada kalanya di akhir menerima kekalahan. Maka dari itu manusia dilarang menyombongkan diri sehingga dapat melihat banyak peluang yang terlewat saat dia menyombongkan diri. Untuk wacana yang terakhir, wacana persuasi adalah wacana yang berisi ajakan dan harapan yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan. Cirinya berisi ajakan kepada pembaca. Kemudian untuk contohnya sebagai berikut. Demi tumbuh kembang anak, maka makanan bergizi sangat perlu diperhatikan. Saat ini PKK meluncurkan program giat konsumsi sehari 1 telur untuk kecerdasan anak. Dengan protein yang banyak, mari kita galakkan makan 1 telur sehari untuk mencukupi kebutuhan protein anak. Baiklah, demikian paparan dari kami untuk menjawab ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.